siapa yang suka mainan alat ini di sekolah? Selain karena seru, dari situ kita juga jadi ngira kalau mereka ini deketan. Padahal, faktanya kalau kita cari di Google, jaraknya bumi ke bulan aja udah hampir 400.000 kilometer. Muat dijejelin seluruh planet yang ada di tata surya. Tapi pertanyaannya, tahu dari mana kita jarak sejauh itu? Apakah ilmuwan punya meteran raksasa buat ngukur itu semua? Tentunya caranya nggak kayak gitu. Para ilmuwan ini ternyata ngukur alam semesta dengan berbagai metode. Mulai dari yang manfaatin cara yang dalam tanda kutip bisa dipelajarin anak SMP sampai yang butuhin alat-alat canggih banget. Terus gimana cara berbagai metode ini ngukur alam semesta? Oke, untuk metode pertama, ilmuwan manfaatin yang namanya gelombang radio. Bukan yang buat dengerin lagu. Gelombang radio ini pakai teleskop yang bentuknya kayak antenanya tetangga. Tapi teleskop gini, yang terbesarnya bisa sampai seukuran 5 kalinya lapangan sepak bola. Dengan metode ini, para ilmuwan bisa ngukur jarak yang jauh dengan ngitung waktu pantulan gelombang radio dari bumi ke objek luar angkasa. Semakin lama gelombang radio balik ke bumi, berarti semakin jauh juga benda langitnya. Dan walaupun kedengerannya canggih, metode ini ternyata cuma efektif buat ngukur jarak benda-benda di tata surya kita aja. Alias jarak terjauhnya dengan metode ini cuma bisa ngukur sampai ke planet raksasa satu ini. Oke, di metode kedua, mari kita lakuin percobaan sederhana dulu biar langsung paham. Coba angkat telapak tangan kalian lurus sejajar dengan mata. Terus tutup salah satu mata secara bergantian. Apa yang kalian lihat? Ya, tangannya kelihatan bergeser, walau sebenarnya diem aja. Nah, fenomena ini juga lah yang dipakai ilmuwan buat ngukur jarak bintang di langit. Tapi nggak kayak kita yang tinggal nutup mata kanan dan kiri. Kalau ilmuwan itu ngelihat perubahan lokasi bintang di dua waktu yang beda. Terus dengan ngetahuin ini dan ini juga, akhirnya kita jadi bisa ngukur jarak bumi sama bintang itu. Oke, walaupun kelihatannya simple dan ampuh, nyatanya cara ini juga punya keterbatasan, alias nggak bisa untuk bintang yang udah jauh banget. Dan akhirnya di metode ketiga, kenalkan, dialah redshift. Di metode ini, simpelnya para ilmuwan gunain kamera inframerah untuk ngamatin cahaya dari objek yang super jauh. Tapi singkatnya banget, benda langit yang jaraknya jauh, maka cahayanya makin kelihatan semakin merah. Sedangkan sebaliknya, kalau makin deket jaraknya, makin biru warnanya. Nah, dari perubahan warna ini, ilmuwan jadi bisa ngukur kecepatan dan jarak benda langit yang diamatin. Dan buat gambaran, metode ini bisa dipakai buat ukur jarak bintang yang jauhnya udah di luar bayangan kita. Atau bahkan bisa lebih jauh dari kumpulan galaksi satu ini yang pernah kita bahas di video kita sebelumnya. Jadi di luar cara-cara tadi, sebenarnya masih ada juga metode lain yang gak akan cukup kalau kita bahas semua. Tapi intinya sekarang kita tahu kalau ilmuwan ngukur luar angkasa bukan pakai penggaris raksasa, dan berterima kasihlah kepada mereka karena udah ngingetin lagi kalau kita benar-benar cuma titik debu kecil di luasnya dunia. Jadi sebagai penutup, mungkinkah kita suatu hari bisa menjelajahi itu semua? Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video Kok Bisa. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Stay curious!